Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini kita sudah menjalankan ibadah puasa kita pada tahapan yang kedua, yaitu wa ausatu maghfirah. Kita masuk ke 10 hari kedua di mana maghfirah Allah Subhanahu wa taala kita harapkan senantiasa menaungi kita. Meskipun begitu, kita tetap harus berusaha untuk bagaimana puasa yang kita jalankan selama ini betul-betul bernas, betul-betul berkualitas, tidak masuk dalam kategori yang oleh Rasulullah dikatakan kam min shaimin laisa lahu illal atos wal ju'. Berapa banyak di antara mereka yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Mengapa lapar dan haus itu yang diperoleh oleh mereka yang berpuasa? Karena mereka hanya berpuasa dalam arti al-imsaku anil muftirati biqasdil qurbah, yaitu menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu meninggalkan makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari, tetapi belum berupaya untuk bagaimana berpuasa yang berkualitas. Ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh shaim, orang yang berpuasa, agar puasanya betul-betul mampu menghasilkan puasa yang mengantarkan seseorang muttaqin, yaitu dengan menjaga hati dan lisannya dari hal-hal yang bisa merusak puasa. Menjaga diri dari iri hati, sombong, hasut, dan egois. Dan yang paling penting di dalam menjalankan puasa yang harus kita jaga adalah menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak berkualitas. Karena sebetulnya as-saum, makna lain dari as-saum adalah tidak bicara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Zakaria ketika diberi kabar oleh Allah tentang anugerah, diberi putra namanya Yahya, diminta untuk berpuasa, diminta untuk tidak mengatakan kabar gembira itu kepada orang lain. Dan menjaga lisan itu merupakan aktivitas yang tidak mudah. Karena kemampuan menjaga lisan itu bisa menjadi indikator atas kualitas keimanan seseorang. Min husni imanil mar'i tarku ma la ya'ni. Dari kebaikan iman seseorang atau baik buruknya iman seseorang adalah kemampuan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan terutama di dalam menjalankan ibadah puasa, menjaga lisan itu menjadi sebuah ikhtiar yang harus terus-menerus kita tingkatkan. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih aku cintai daripada yang lain. Dan bau mulut orang yang berpuasa adalah sungguh-sungguh bau mulut yang tidak
sedap karena mereka menahan diri dari tidak berbicara dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, salah satu hal yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sebaiknya dia mengatakan hal-hal yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa, maka sebaiknya diam. Dan salah satu hadis yang juga disampaikan oleh Rasulullah adalah naumu shaim ibadatun. Diamnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Sampai-sampai Rasulullah menegaskan, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Artinya apa? Daripada mengungkapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih baik tidur. Dan di era sekarang, maka menjaga lisan itu termasuk di dalamnya adalah menjaga jari-jari kita untuk tidak mengeluarkan melalui media massa untuk menyatakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di era sekarang, teknologi informasi, lisan kita diwakili oleh HP kita. Oleh karena itu, di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa, marilah kita bersama-sama menjaga jari-jari kita untuk tidak mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak produktif, kalimat-kalimat yang bisa merusak puasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga lisan kita, senantiasa menjaga hati kita, senantiasa menjaga jari-jari kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak puasa kita, sehingga puasa kita betul-betul mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang berhati-hati, mawas diri dan waspada dari aktivitas-aktivitas yang bisa merusak puasa, dari kata-kata yang bisa merusak puasa, sehingga puasa kita betul-betul mampu mengantarkan kita menjadi manusia yang baru, manusia yang telah melakukan proses-proses pendadaran selama 1 bulan, sehingga kita bisa terbebas dari api neraka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan hari ini menentukan masa depan esok. Universitas Islam Malang menjadi ruang bertumbuh dan berinovasi. Berbagai program studi di Unisma telah terakreditasi internasional, unggul dan baik sekali. Dengan pembelajaran yang inklusif di laboratorium, perpustakaan, praktik lapangan, serta peluang kolaborasi yang luas, Unisma siap mencetak lulusan berdaya saing global. Unisma, tempatmu melesat menjadi generasi berkelas dunia.